show her a little. Metode pembelajaran kooperatif script adalah suatu cara bekerja sama dalam membuat naskah tulisan dengan cara berpasangan dan bergantian secara lisan dalam mengintisarikan materi-materi yang dipelajari. Metode pembelajaran kooperatif script ini diadaptasikan dengan kemampuan siswa dalam proses pembelajarannya serta membangun kemampuan siswa untuk membaca dan menyusun rangkuman berdasarkan materi yang dibacakannya, sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap materi yang diajarkan. Dengan metode pembelajaran kooperatif script, siswa akan terlatih mengembangkan ide-idenya sehingga siswa dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan dapat membantu siswa untuk membiasakan belajar berdasarkan sumber bukan guru. Dengan begitu, siswa tidak hanya terpaku kepada apa yang disampaikan oleh guru saja, tetapi bisa mengembangkan pengetahuan yang dia terima dari sumber lainnya. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode pembelajaran kooperatif script sebagai berikut. Yang pertama, guru membagi siswa ke dalam kelompok secara berpasangan. Kedua, guru membagi wacana atau materi untuk dibaca dan dibuat ringkasannya. Yang ketiga, guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. 4. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok ke dalam ringkasannya. Selama proses pembacaan, siswa-siswa lain harus menyimak, menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap, dan membantu mengingat dan menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkannya dengan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya. Kelima, siswa bertukar peran yang semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya. Keenam, guru dan siswa melakukan kembali kegiatan seperti di atas. Dan yang ketujuh, guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan materi pembelajaran. Selanjutnya adalah contoh video metode pembelajaran kooperatif script. Silahkan menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Oke, sebelum mulai pelajaran, apa akan mengabsen kalian terlebih dahulu? Siti Wahda. Hadir Pak. Melani Anggun Sapitri. Hadir Pak. Peran Febrianti. Hadir Pak. Bagus Azhari. Hadir Pak. Oke, baik. Jadi kita langsung saja ke materi kita pada hari ini. Itu kita akan membahas tentang teknologi. Udah pasti tahu semua kan teknologi itu apa kan? Udah Pak. Jadi teknologi ini merupakan hal yang lumrah, merupakan hal yang biasa kita gunakan, kita pakai sehari-hari. Contoh teknologi itu seperti HP, laptop untuk membantu kita dalam memudahkan komunikasi. Itu salah satu keuntungannya. Dari pengalaman yang saya dapat selama bertahun ini, justru ada positif dan negatifnya dalam teknologi. Positifnya itu tadi, kita dapat berhubungan jarak jauh dengan mudah, kita berkomunikasi dengan mudah. Tetapi untuk negatifnya, malahan teknologi seperti HP ataupun laptop itu menjadi ancaman bagi kita. Contohnya anak kecil, ketika diberikan HP, malah dia asik sendiri dengan HP-nya. Tidak mempergunakan HP itu sebagai hal yang membantu dia untuk
melakukan pembelajaran. Malah dia asik dengan HP-nya sendiri, sehingga dampak ke depan ya dia akan asik dengan teknologi itu sendiri tanpa memikirkan hal yang ada pada masa depan dia. Dan contoh negatif lainnya itu seperti penipuan. Itu sering kali terjadi di masa sekarang. Apalagi teknologi sekarang itu sudah canggih sekali. Jadi itu merupakan dampak negatif dari teknologi. Jadi saya akan meminta anak-anak sekalian untuk mencari materi tentang dampak positif dan dampak negatif dari teknologi. Jadi saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 2 orang. Jadi satu kelompok akan membahas tentang positif dari teknologi, satu lagi tentang negatif teknologi. Silakan kalian cari materi bebas, mencari referensi dari manapun, dari buku, jurnal, website, dari manapun itu terserah. Dan nanti setelah selesai, hasilnya akan dipresentasikan ke depan. Terima kasih. Baik, Pak. Selesai anak-anak? Sudah, Pak. Oke, jadi untuk pemateri pertama silahkan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Itu kelompok positif dan kelompok negatif dari teknologi. Silakan. Selanjutnya kalian akan bertukar peran. Yang tadi menjadi pemateri akan menjadi pendengar, begitu juga selanjutnya. Jadi untuk sesi yang kedua sebagai pemateri untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya tadi. Silakan. Jadi saya akan membahas tentang dampak positif teknologi. Jadi teknologi telah memberikan banyak dampak positif bagi manusia, seperti kemajuan dalam bidang kesehatan, komunikasi yang lebih cepat dan efisien, akses terhadap informasi yang luas, peningkatan produktivitas dan kemungkinan untuk mengatasi beberapa tantangan global seperti perubahan iklim dan kemiskinan. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif teknologi, yaitu yang pertama kesenjangan digital, ketergantungan, kekhawatiran privasi, ketidaksamaan siber, lalu pengangguran teknologi, pengaruh media sosial, serta penggunaan energi dan dampak lingkungan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang pengaruh positif teknologi yang saya dengar dari teman saya tadi. Nah, menurut saya positif teknologi memiliki banyak dampak positif, seperti mempercepat komunikasi, meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan, terus meningkatkan akses informasi yang lebih luas, serta memberikan inovasi dan penemuan baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang dampak negatif teknologi. Yang pertama, kesenjangan digital. Masyarakat kota lebih mudah mengakseskan teknologi dibandingkan masyarakat desa yang koneksi internet masih terbatas. Yang kedua, ketergantungan. Ketergantungan akan game online yang kini marak di kalangan pelajar juga sangat dirasakan oleh para orang tua hingga sekolah. Pelajar cenderung tidak fokus dan nilai akademis yang tidak maksimal. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Banyak kasus perundungan di media sosial dan sesama warganet. Banyak komentar atau ujaran kebencian yang terlontar dari mereka. Dengan mudah, warganet atau netizen mengeluarkan ujaran yang tak pantas sehingga menimbulkan dampak psikologis bagi sesama penggunaannya. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekian, terima kasih. Dari materi yang kalian sampaikan tadi, Bapak dapat menarik kesimpulan bahwa
Teknologi memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi manusia, seperti meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan konektivitas. Namun, juga penting untuk memahami bahwa teknologi dapat memberikan dampak yang negatif bagi kita, seperti memicu ketergantungan, mengurangi privasi, dan menciptakan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk manusia yang berakal, kita dapat menyaring, kita dapat mengelola dengan bijak dari teknologi yang kita gunakan untuk meminimalisasikan resiko yang akan terjadi untuk kita. Baik, Bapak, akhiri pertemuan kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak.